Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang agen hayati, agen entomopatogen dari jamur Beovaria bassiana. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdul Ma'ruf dengan NIM D1A022141. Perkenalkan, nama saya Isa Putra dengan NIM D1A022149. Saya Freddy Francisco Immanuel dengan NIM D1A022134. Saya Elsatia Priskela dengan NIM D1A022147. Saya Elizabeth Sumarmata dengan NIM D1A022138. Beovaria bassiana adalah jamur yang tumbuh secara alami dalam tanah di seluruh dunia dan bertindak sebagai parasit pada berbagai spesies arthropoda, menyebabkan penyakit Musardine putih, sehingga merupakan jamur entomopatogen. Jamur ini digunakan sebagai insektisida biologis untuk mengendalikan beberapa hama seperti rayap, trips, lalat putih, kutu daun, dan berbagai jenis kumbang. Penggunaannya dalam pengendalian malaria oleh nyamuk sedang diselidiki. Kingdom, fungi, Phylum, Ascomycota, kelas Sardioromycetes, Ordo Icoreales, famili Ordicipitaceae, genus Beovaria, spesies Beovaria bassiana. Karakteristik dan mekanisme kerja dari jamur Beovaria bassiana. Habitat dan bentuk Beovaria bassiana ditemukan di tanah, air, dan permukaan tanaman. Jamur ini memiliki miselium berwarna putih dan konidia spora berwarna hijau atau coklat. Infeksi dari jamur Beovaria bassiana ini menempel pada tubuh serangga dan berkecambah di miselium jamur, kemudian menembus kutikula serangga dan berkembang di dalam tubuhnya. Kematian serangga dari jamur Beovaria bassiana menghasilkan racun yang disebut beovaricin dan dextrusin yang menyebabkan kerusakan jaringan dan kematian serangga. Efektif dari jamur Beovaria bassiana ini melawan berbagai hama. Jamur Beovaria bassiana ini dapat mengendalikan berbagai jenis hama serangga termasuk wereng, kutu putih, belalang, dan penggerek batang. Keuntungan penggunaan Beovaria bassiana. Yang pertama, ramah lingkungan. Beovaria bassiana tidak mencemari lingkungan dan aman bagi manusia, hewan, dan tanaman. Yang kedua, Beovaria bassiana hanya menyerang serangga dan tidak berbahaya bagi organisme lain. Yang ketiga, Beovaria bassiana dapat menyebabkan kematian serangga dalam waktu 3-7 hari. Yang keempat, Beovaria bassiana mudah diproduksi dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang kelima, Beovaria bassiana tidak meninggalkan residu beracun pada hasil pertanian, ramah lingkungan, dan aman bagi manusia serta hewan peliharaan. Yang keenam, tidak menyebabkan fitotoksin pada tanaman, tidak menimbulkan keracunan pada tanaman. Yang ketujuh, mudah diproduksi dengan teknik sederhana, memiliki potensi untuk digunakan sebagai biopestisida dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Cara pengaplikasi Beovaria bassiana untuk pengendalian penyakit tanaman dapat dilakukan melalui perlakuan. Yang pertama, penyemprotan. Conidia Beovaria bassiana dapat disemprotkan ke tanaman yang terserang hama. Yang kedua, penaburan. Conidia Beovaria bassiana dapat ditaburkan ke tanah untuk mengendalikan hama yang hidup di tanah. Yang ketiga, inokulasi. Beovaria bassiana dapat diinokulasi ke dalam serangga mati untuk menyebarkan jamur ke hama lain. Selanjutnya, pengembangan jamur Beovaria bassiana, yaitu penelitian dan isolasi. Pertama, isolasi stem Beovaria bassiana dari lingkungan alam atau sumber lainnya. Dalam penelitian ini, cendawan diambil dari habitat alamnya. Yang kedua itu kultur. Setelah isolasi, kultur jamur ini dalam media yang sesuai. Agar dapat diperbanyak, media kultur harus mengandung nutrisi yang mendukung pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu formulasi produk akhir. Formulasi sangat penting. Ini melibatkan menggabungkan spora dengan bahan pembawa seperti tepung, minyak, atau gel agar mudah diaplikasikan. Formulasi yang baik memastikan stabilitas dan efektivitas produk. Selanjutnya yaitu kompatibilitas Beovaria bassiana. Dapat dikombinasikan dengan pestisida lain untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hama. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5.
Kurang dan lebihnya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan Sekian dan terima kasih.